Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bingung jawabnya karena menjawab salam itu mendapat pahala. Amin. Dan memberi salam juga mendapat pahala. Biar pahala saya double, saya jawab sendiri, Pak. Oke, kita ulangi lagi biar semuanya pada semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa hadir di sini untuk mengikuti acara Safari Ramadan Paguyuban Keluarga Tuhan. Yang kedua, tak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Untuk acara hari ini, jadi rangkaian acaranya adalah setelah ini akan ada sambutan dari pengurus PKD yang akan diwakili oleh Bapak Dedi. Untuk yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Azami, putra dari Bapak Hendra, dan Ananda Irfan, putra dari Bapak Surya. Selanjutnya akan diisi tausiah oleh Bapak Ustadz Oni Syahroni, LCME, dengan tema fikih manajemen keuangan keluarga. Selamat datang Pak Oni. Yang berikutnya kita mengikuti untuk iftar dan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan sesi tanya jawab dengan Pak Ustadz sampai nanti menuju isya, dilanjutkan dengan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah, lalu kita tutup dengan photo session dan nanti penutupan. Oke Bapak, gimana, masih semangat? Masih semangat atau enggak? Masih semangat. Ibunya udah kenceng ini suaranya, masih bawahnya masih lemas saja. Karena sesuai dengan Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman. Pak Ustadz tanya, ini nanti ceramahnya diisi dengan materi keimanan Pak. Karena saya panggil, hai orang-orang yang beriman, gak ada yang jawab Pak. Nah kalau Pak Surya saya sampaikan, halo Pak Surya, hai, bener lah, ini gak ada yang jawab nih. Hai orang-orang yang beriman. Nah gitu kita tunjukkan bahwa PKD itu kompak. Jadi juga untuk kita berpuasa sebagaimana dengan sebelumnya, orang-orang akan kita bertakwa. Jadi salah satu tanda-tanda kita bertakwa adalah berpuasa di hari puasa Ramadan. Insya Allah nanti setelah selesai kita akan menikmati hari kemenangan. Oke, jadi untuk sembari menunggu teman-teman yang ada di luar atau yang masih di perjalanan, jadi ini saya ucapkan banyak terima kasih untuk ibu-ibu, mams, bunda-bunda dari PKD yang sudah menyiapkan makanan yang akan kita nikmati nanti untuk hidangan berbuka puasa. Untuk bapak-bapak juga yang sudah meluangkan waktunya, pikiran dan tenaga untuk men-set up acara yang kita akan nikmati di sore hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, biar semangat ya. Dan juga panitia Safari Ramadan masih membuka channel infak untuk warga bukan yang masih ingin berinfak sampai nanti di acara puncaknya di Halal Bihalal yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 1 atau tanggal 2 Syawal. Dan tak lupa kita juga ada dari Human Initiative, masih ada program Ramadan for Everyone, berbagi kebahagiaan untuk semua di bulan penuh dan berkah. Jadi di Human Initiative ini adalah yang mensponsori Bapak Ustadz kita bisa hadir di sini. Jadi ada program dari berbagai bingkisan, sedekah, zakat, lalu ada berbagi iftar juga, berbagi THR, wakaf Al-Quran, dan belanja bersama anak yatim juga. Nah, yang mau berdonasi atau berinfak bisa disalurkan ke rekening yang sudah tertera di depan, di banner depan, atau bisa di scan barcode yang ada di banner yang ada di depan. Oke. Jadi kita di sini saya merasa takjub Pak, ternyata di Dukan ini khususnya sebagai saya yang newcomer merasa takjub karena ternyata kompak. Jadi yang ganteng-ganteng ngumpul yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ibu-ibu ngumpul yang cantik-cantik, yang jelek-jelek nyebar Pak. Ya karena kalau ngumpul jeleknya nanti kelihatan semua Pak. Jadi harus nyebar. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Pak, karena panjang kali ini berada luas, jadi kita sambut untuk sambutan dari perwakilan pengurus Paguyuban Keluarga Tukan. Mari kita sambut Pak Dedi, monggo waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dian yang suaranya penuh semangat, menggelegar. Jadi yang baru dan penuh semangat terbukti di Mas Dian. Ya. Semoga menular ke teman-teman yang lain juga ya. Ya. Mungkin dari saya singkat aja. Yang pertama, saya mengajak rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu serta adik-adik untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan karunia-Nya kita bisa berada di tempat ini. Kita masih dikaruniai nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan perantara beliau lah kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang tadi kita sebutkan di awal. Yang kedua, saya mengucapkan selamat datang kepada Ustadz kita Dr. Oni Saroni yang telah jauh datang dari Indonesia menyambangi kita yang berada di pelosok Qatar, bisa kita bilang itu. Mungkin profil singkat dari Dr. Oni ini yang saya tahu, beliau ini adalah salah satu lulusan dari Universitas Al-Azhar kalau saya Ustadz ya. Dan beliau juga orang Indonesia pertama yang menyandang gelar doktor dari Universitas Al-Azhar dan dengan dari cabang keilmuan fikih Muqarrar kalau saya ya. Fikih Muqarrar itu kalau bagi kita termasuk saya yang belum terlalu paham itu adalah ilmu perbandingan tentang fikih-fikih dari ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang berselisih. Jadi beliau mempelajari itu mencari yang mana pendapat yang terkuat. Dengan itu mungkin dengan berbasis dari itu kita bisa mengambil saripatinya. Nanti kita tanya ke Ustadz, kalau kita punya keraguan misalkan hukum ini, kita memiliki keraguan dari Ustadz ini, pendapatnya ini, Ustadz itu, ulama ini, ulama itu, bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Ustadz Oni. Nanti silahkan dari Ustadz Oni memperkenalkan lebih dalam lagi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah tergabung di kepanitiaan iftar kita kali ini, 2 kali iftar dan 1 kali halal bihalal insyaallah. Pak Dimas sebagai ketua panitia terima kasih serta jajaran juga, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga Dukan yang sudah turut bersumbangsi dalam acara ini. Ada yang menyumbang tenaga, materi, menyumbang pikiran dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan berkali lipat nanti insyaallah ya. Itu aja yang singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk acara selanjutnya kita mari dengarkan siraman rohani ini. Jadi yang sebelumnya hatinya kacau, kita dengarkan ayat suci Al-Quran supaya kita bisa tenang. Nah, mari kita sambut untuk Ananda Azami dan Ananda Irfan, persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرها إنك لن تغرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم. And let not your hand be tied to your neck, nor stretched force to utmost reach, so that you become blameworthy in severe poverty. Truly, your Lord enlarges the provision for whom He wills and straightens. Really, He is ever all knowing, all fear of His slaves, and kill not your children for fear of poverty. We shall provide for them as well for you. Surely, the killing of them is a great sin. And come not near to unful adultery. Really, it is faisa. Anything that transgresses its limits, a great sin, and an evil way that leads on to hell, unless Allah forgives them. And not kill anyone who's killing. Allah is forbidden except for just a case, cause, and whoever is killed wrongfully. We have given his ear to the authority, law, equality in punishment, or to forgive, or to take diyah. But let him not exceed limits in the matter of taking life. Really, he is helped. And not come near to the orphan's poverty, except to improve it until he attains the age of full strength and fulfill every covenant. Verily, the covenant will be questioned about. And give a full measure when you measure away with a balance that is straight, that is good, and better in the end. And follow not, or do not witness not. That is what you which have no knowledge. Verily, the hearing and the sight and the heart of each of those who will be questioned by Allah. And walk not on the earth with complacent arrogance. Verily, you can neither rent nor rent on the earth, nor you can attain a stature like a mountain in height. All the bad aspects of these are held hateful to your Lord. This is part of al-hikmah, good manners and high character, which is your Lord has revealed to you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and not set up by Allah or any other, lest you should be not thrown to hell, blameworthy and rejected. Thank you. Beri tepuk tangan dulu dong untuk anandanya. Gitu. Yang belakang kayaknya menghayati banget gitu ya. Tenang mas, yang masih bujang biasa di sini tenang aja. Insya Allah nanti kalau kita bawa keluarga ke sini, insya Allah seperti masnya tadi. Cita-citanya kita kan seperti itu nih Pak. Amin amin. Oke, jadi kayaknya tadi ada yang masih bertanya-tanya siapa saya, karena belum kenalan nih Pak. Saya lupa tadi belum kenalan juga, karena saya merasa ini seperti sudah kayak rumah saya sendiri, seperti keluarga sendiri gitu Pak. Tapi ternyata masih ada yang belum kenal ini. Saya kenalan dulu ya. Membeli sate ke Singaparna, satenya dibakar memakai arang. Perkenalkan saya Eka Dian Permana, cowok tulen asal Semarang Pak. Habis sholat ikut pengajian dapat pahala seketika. Kalau saya siang dipanggil Dian, kalau malam dipanggil Ika. Karena nama membawa rasa Pak. Jadi inilah Pak, inilah orangnya seperti ini Pak. Nah, karismanya begitu identik. Anaknya super. Nah, gitu. Jadi nama membawa rasa. Nah, seperti Pak Dedi. Nah, Dedi itu ada artinya juga Dedi itu. Nah, jangan salah karena nama itu membawa rasa. Dedi, dedikasinya begitu tinggi. Enak ngomongnya, ramah orangnya. Dilatih Pak ya. Di mana-mana banyak temannya. Indonesia asalnya Pak. Oke. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, karena bukannya sudah nggak sabar pengen mendengarkan materi dari Pak Ustadz
Ustadz Oni. Jadi materi untuk kita hari ini adalah bikin untuk keuangan keluarga. Jadi nanti yang mungkin belum berkeluarga ataupun mau nambah, ibunya nggak dengar Pak, terima kasih. Jadi bisa diaplikasikan manajemen keuangannya seperti apa, dan bahkan mungkin untuk kita yang bapak-bapak gitu. Jadi kadang punya hobi. Nah kadang kalau saya sendiri suka ini Pak, kalau saya sendiri mungkin jangan dicontoh. Saya punya namanya uang laki-laki Pak. Nah jadi istri saya nggak tahu ada uang laki-laki itu untuk hobi saya sendiri, membeli mainan, membeli apa lagi gitu Pak. Karena nanti tahu-tahu sudah ada di rumah. Nah tapi itu mungkin contoh yang tidak baik. Nah jadi nanti kita dengarkan, kita menimba ilmu dari Pak Ustadz, contoh yang baik untuk mengelola keuangan dalam keluarga itu seperti apa. Khususnya kita-kita nih yang bachelor, yang masa profesornya belum selesai, sebentar lagi mungkin akan membawa keluarga ke sini. Nah jadi untuk menghemat biaya kita supaya kita nggak boros, nah untuk bisa mendapat saving yang lebih banyak, kita akan cari ilmunya, kita gali lebih lanjut bersama Ustadz Oni. Oke Pak, nggak usah panjang lebar karena panjang kali lebar teman dengan luas lagi. Oke, makan nasi padang lauknya ikan, kurang lengkap tanpa sambal tomat. Mohon tenang dan perhatian, mari kita ambil ilmu dari Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz tadi mau silakan. Macile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi amma. Yang saya hormati dan muliakan Pak Dedi beserta seluruh warga, seluruh komunitas PKD ya, masyarakat Indonesia di Dukhon ini, tak terlupa Pak Dian yang memberikan stimulus supaya fresh gitu ya, kondusif. Nah Bapak sekalian, saya tadi diminta untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Wali Saharwadin. Saya hadir bersama istri saya dari Indonesia. Kemudian amanah saya selain di Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia, saya namanya tim konsultan syariah di Human Initiative yang PKPU dulu. Nah saya izin menyampaikan amanah dari panitia seputar manajemen keuangan keluarga dari sisi syariah, dari sisi fikih itu seperti apa. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang ini dijelaskan ya lumayan padat gitu, karena waktunya terbatas dan biar kita juga ada waktu untuk sesi tanya jawab. Jika ada, mungkin saya pilih beberapa poinnya ya. Nah, jadi ini yang pertama adalah penjelasan ulama salaf, ulama khalaf yang bisa kita jadikan tuntunan, referensi, rujukan terkait dengan mengelola uang, mengelola peruangan di keluarga. Jadi yang nomor satu itu Hasan Al-Basri. Mungkin Bapak Ibu familiar dengan nama ini ya. Beliau mengatakan Allah itu merahmati setiap orang yang sumber nafkahnya halal. Jadi suami kerja di tempat yang halal, istri juga bertransaksi di tempat yang halal, yang dibeli halal, alat bayarnya juga halal. Terus yang kedua, dikelola dengan perencanaan keuangan, waqaddama fadlan yaumi fakrihi, dan kalau ada surplus digunakan untuk masa-masa sulit, masa-masa tidak produktif, prapensiun dan pensiun, begitu. Nah yang kedua ini, yang nomor dua itu Abu Bakar Muawiyah ya, sahabat Muawiyah mengatakan bahwa kalau kita punya pendapatan dalam keluarga dan kita kelola, nah itu seakan-akan kita telah mengekru pendapatan tersebut. Tapi kata beliau, berapapun pendapatan yang kita terima,
tapi tidak bisa dikelola dengan baik, ya tidak akan ada ujungnya, ya, akan habis. Yang ketiga itu pernyataan penjelasan sahabat Abu Bakar, ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ini abghadu ahlal bait, jadi aku tidak suka dengan keluarga ya alladzina yunfiquna rizqa ayyamin fi yaumin wahid. Jadi aku tidak suka setiap keluarga yang suami ayahnya bekerja 30 hari tapi habis dalam 1 hari. Jadi ini abghadu ahlal bait alladzina yunfiquna rizqa ayyamin fi yaumin wahid. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Jadi biasanya kalau dalam syariah itu ada 3 poin, ada 4 poin ya. Yang pertama, sumber nafkahnya kudu halal, ini yang pertama. Nanti yang kedua, kita kudu bersihkan dengan zakat. Yang ketiga, baru tuh dikirim ke ibu-ibu di rumah untuk dikelola, disalurkan, memenuhi kebutuhan mendasar keluarga. Nah, terakhir, kalau ada surplus kita gunakan untuk dana darurat, proteksi, juga investasi. Ini yang pertama nih ceritanya sumber nafkahnya kudu halal. Jadi sumber nafkahnya harus halal. Jadi tidak ada lagi yang haram. Apalagi sebab mungkin Bapak Ibu yang bekerja di Qatar Energy ini kan core aktivitasnya halal. Ini contoh halal. Telekomunikasi kan halal, transportasi halal. Apa aja yang tidak halal? Ya misalnya judi online. Judi online kan sekarang platformnya judi online nggak ada yang menggunakan nama judi. Namanya game slot, trading forex, apalagi trading gold. Jadi trading gold itu jual beli emas, tapi semua emasnya bodong, itu tuh judi online. Jadi dan itu bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk anak kita. Kita lagi tilawah, lagi zikir, anak kita pegang HP, cuman punggung HP-nya dulu yang di depan kita. Tuh bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi judi online, judi itu kan maisir, diharamkan, dosa besar, setara dengan berzina, setara dengan murtad. Jadi dia itu kategori penyimpangan plat merah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Nah, judi itu biasanya memang tidak, karena dia plat merah, dosa besar, dia tidak ujuk-ujuk seperti orang korupsi negara yang nggak mungkin. Dia tuh perjalanan panjang penyimpangan pasya. Jadi kalau ada yang melakukan judi kan dosa besar. Bisa saja dimulainya dengan suka game gitu, suka game, naik level jadi kecanduan game, naik level lagi, itu semua dilakukan di HP, bisa di kamar, di ruang tamu, sambil makan. Nah, naik level lagi anak-anak, gamenya berbayar, yang game beli peluru, tembak-tembakan itu loh, berbayar. Nanti naik lagi, game live tapi dengan wanita yang tak berbusana. Nanti setelah itu naik lagi, yaitu game slot. Game slot ya judi online, game slot. Nah, jadi itu contoh sumber maisha, sumber nafkah atau transaksi yang tidak halal. Biasanya kalau di Indonesia banyak sekali karyawan pegawai perusahaan yang dirumahkan gara-gara pinjol akibat judol. Jadi dia itu kemana-mana kan, judi online itu kan membuat mimpi. Kan kayak trading gold itu kan, sekali dapat 300 juta, besok 400 juta, ntar transaksi lagi 700 juta hilang. Begitu dia. Dia layaknya judi yang zaman dulu ya, di persimpangan jalan, di siskabling gitu, main gaplek. Nah, kalau sekarang judi online di Indonesia itu 300 triliun. Jadi perputaran judi online di Indonesia itu 300 triliun. Nah, jadi soal itu terkait dengan, nah kita ingin memastikan kalau transaksi yang dilakukan oleh keluarga itu nggak ada yang haram, nggak ada yang syubhat, karena paradoks, nggak nyambung antara keinginan kita mendidik anak-anak dengan harta haram, nggak nyambung antara keinginan kita membuat keluarga ini langgeng hingga akhir hayat dengan uang yang tidak halal, nggak nyambung. Kan dalam hadis Rasulullah
Kalau sumber nafkahnya tidak halal, fa'anna yustajabu lahu. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ini sebenarnya beberapa transaksi kalau di Indonesia, sebagiannya mungkin ada di sini ya. Nah, karena waktu yang terbatas, Bapak Ibu mungkin bisa kalau ada hal-hal yang bisa ditanyakan. Ini berzakat dan berinfak ya. Berzakat, jadi setelah nyampe, kalau memang yang menjadi bendahara ibu-ibu, atau bisa langsung juga auto debit, jadi tunaikan zakat. Ini zakat ibu-ibu dan bapak-bapak, ayah ibu digabung apa tidak, mungkin pada saat ibu-ibunya kerja. Kalau di sini kan yang bekerja si ayah, ibu-ibu fokus di rumah. Tapi kalau misalnya di Indonesia misalnya si ayah kerja sebagai pegawai, pendapatannya 50 juta, sementara si ibu pendapatannya 10 juta, maka udah nyampe haul. Karena di SOP ambang batas zakat profesi itu kan per bulan 6.530.000 kali 2,5%, kali 2,5%. Tapi kalau pendapatan si ayah 20 juta, si istri 5 juta, berarti yang wajib zakat si ayah, si istri belum wajib. Ini untuk menunjukkan bahwa masing-masing itu punya timah maliyah, punya hak milik, punya kewajiban yang bersifat finansial. Nah, ini tentang zakat. Jadi itu yang paling atas itu zakat profesi. Berarti bisa tahunan, bisa bulanan. Nah, yang kedua itu zakat perusahaan. Zakat perusahaan contohnya kayak BSI. BSI itu zakat tahun kemarin itu 170 miliar. Jadi 170 miliar itu zakatnya BSI 2,5% dari laba. Jadi kategorinya zakatul ashum. Nah, kalau zakat perdagangan itu dia ngitungnya tahunan, tapi simulasinya adalah inventory ditambah keuntungan dikurangi biaya operasional kali 2,5%. Sebagaimana hadis Samurah bin Jundub, karena yang berguna anu khrijal shadaqah biman wa ibuhu lil bayi. Kalau zakat emas, emas itu wajib zakat apabila memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, dimiliki secara sempurna. Jadi emas yang sedang dicicil tidak wajib zakat, emas yang sedang digadaikan tidak wajib zakat, emas yang berstatus piutang juga tidak wajib zakat, dan emas yang digunakan oleh ibu-ibu dalam kadar lazim tidak wajib zakat. Yang kedua, nyampe 85 gram minimum, harga jual 22 karat yang harga jual pada saat wajib zakat seperti Ramadan ini. Yang ketiga, berusia 12 bulan, bukan dari sejak beli, tetapi dari sejak emasnya nyampe 85. Jadi misalnya Ibu A punya emas 70 gram, Februari nambah emasnya jadi 80 gram. Nah, di Maret nambah emasnya jadi 85 gram. Nah, itu Maret itu berarti bulan pertama dari 12 bulan berjalan. Berarti wajib zakatnya di Maret tahun berikutnya jika setiap bulan emasnya nyampe 85 gram emas. Nah, kalau kos-kosan itu zakatnya pilihannya tahunan seperti halnya zakat ujaroh. Apabila hasil sewa setelah dikurangi mamang yang rawat, listrik nyampe minimum 85 gram, berarti kali 2,5%. Seperti halnya zakat ujaroh. Atau bulanan mengikuti zakat ziroah pertanian. Apabila hasil sewa yang diterima oleh pemilik kos-kosan itu nyampe minimum 6.530.000 kali 5%, kali 5%, seperti halnya zakat pertanian. Nah, tapi kalau misalnya ada dana yang tidak halal, misalnya ada deposito di BCA, di Bank Mandiri, di Bank Konven, di Bank Permata, pokoknya yang konven 1 miliar, setelah 1 tahun ada interest bunga 100 juta, makanya 100 juta itu tidak dizakati, bukan 2,5, bukan 5, bukan 10 atau 20, tapi seluruhnya 200 juta itu kudu diinfakkan. Dia harus apa? Nggak boleh nempel di dompet kita karena dia dana tidak halal. Nah, itu sekalian sekilas ya. Nah, ini baru setelah itu dana itu disalurkan untuk kebutuhan keluarga setelah bersih. Jadi diterima masuk rekening, kemudian tunaikan zakatnya biar bersih, kemudian dikirim ke ibu-ibu untuk memenuhi kebutuhan dapur, kebutuhan rumah, pendidikan, kesehatan, dan nafkah orang tua atau mertua.
Nah ini beberapa ayat yang saya kutip di poin ketiga ya. Nah selanjutnya berharap sih ada surplus ya, maka surplus ini untuk dana darurat, proteksi atau asuransi sampai investasi. Nah kalau investasi itu kan pilihannya ya di sektor real, di efek ya. Kalau efek kan kalau saham ya kudu syariah. Jadi nggak mungkin kita yang ingin halal, ingin berkah, sementara investasinya di saham syariah. Saham syariah berarti kita tuh punya modal, diinvest, diputar, di usaha yang tidak halal, usaha yang tidak halal, minuman keras, video online dan lain sebagainya. Nanti kita menikmati keuntungan untuk ibadah, pakai tasbih, beli Quran. Aduh, udah nggak nyambung banget deh, jadi kalau pilihannya efek ya berarti saham syariah, reksadana syariah, deposito di bank syariah, pasar uang syariah, kemudian sekuritas crowdfunding. Kalau kita mau beli emas ya emas di lembaga keuangan syariah. Kalau di BSI ada di Beyond, misalnya beli tunai pakai akad albay, kemudian dititip pakai akad wadiah, atau digadaikan kalau butuh uang, atau ditransfer ke sesama pemilik rekening emas, atau cetak fisik bisa dikirim ke rumah. Kalau itu sih beli emas tunai, atau cicil emas itu kalau di Indonesia dibolehkan. Jadi misalnya harga tunai 1 juta, cicil 3 kali jadi 1.200.000. Nah 200.000 itu dikategorikan sebagai margin keuntungan, bukan riba, karena kalau di Indonesia emas itu dikategorikan sebagai komoditi, bukan alat bayar. Karena ya beli buka juga pakai rupiah, beli gegetuk juga pakai rupiah, beli sombro nggak ada yang pakai emas. Nah hadis Ubadah yang adalah bizah wal bil fiddah wal bil buri wa tamr bil tamri wal bil milih bil sabi bil bila kalau betul ajnas tadi oke masih itu tidak akan daya dan jadin. Itu tuh hadis pada saat emas sebagai alat bayar, namanya adatun lidafa ya, qiyaman lil mutlaqat. Nah, jadi hadis itu menegaskan bahwa pada saat emas sebagai alat bayar, maka dia kudu tunai, kudu spot, kudu cash, dan nilainya sama. Ya seperti penukaran sekarang di Indonesia, jadi rupiah dengan rupiah ya kudu spot, cash, dan nominalnya sama. 100.000 ditukar dengan 2.000-an itu. Nah tapi pada saat emas tidak lagi sebagai alat bayar seperti di Indonesia komoditi, maka berarti seperti halnya baju, properti, HP, di mana boleh dibeli secara tunai atau tidak tunai. Ini merujuk kepada banyak para ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Sulaiman Mani yang mengatakan bahwa apabila emas telah direproduksi menjadi cincin contohnya, maka ia tidak lagi menjadi alat bayar tetapi sebagai komoditi. Nah itu contoh saja Bapak Ibu sekalian. Jadi sumbernya halal, kemudian dizakati, digunakan untuk kebutuhan keluarga, baru pada saat surplus untuk dana darurat, proteksi dan investasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk ilmu yang sangat bermanfaat. Nah mungkin ada yang mau bertanya, monggo silakan. Mumpung Pak Ustadz di sini ada ahlinya. Nah monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai emas tadi, nilai kelayakan yang dipakai oleh ibu-ibu itu sampai berapa gram? Bisa aja kan dia itu maksudnya nilai kelayakannya. Karena takutnya bisa aja ada motif untuk menghindari zakat. 1 kilo dipakai misalnya kan. Kita jawab begitu saja. Oke, terima kasih. Monggo Pak Ustadz. Terima kasih Bapak. Jadi betul tadi kan klausulnya emas yang digunakan oleh ibu-ibu dalam kadar lazim itu tidak wajib zakat. Tapi kalau yang digunakan melebihi kelaziman wajib zakat. Nah ini memang terus terang kalau dalam fikih biasanya jadi referensi kebiasaan ibu-ibu yang harus menjawab, bukan saya. Jadi kira-kira ya yang kadar lazim itu apakah anti kalung
cincin misalnya, sehingga kalau digunakan sampai rincem gitu di tangan, terus kemudian di kaki juga pakai uang dimasukin ke dalam kaki, nah nampaknya itu udah berlebihan, berarti memang kategorinya wajib zakat. Nah, jika memang kan ini kan ada yang clear lazimnya, clear tidak lazimnya, ada yang abu-abu. Yang abu-abu itu ini yang gantian dipakai. Jadi emasnya 500 gram, hari ini makainya itu yang 20 gram, nanti sore sampingnya 20 gram lagi. Nah, besoknya ganti lagi, semua jadi kepake, cuman masing-masing setengah hari doang, setengah hari. Nah, itu kan memang abu-abu. Nah, tapi kita itu betul seperti kata Bapak, jadi memang kita tidak boleh melakukan sesuatu agar kita tidak wajib zakat. Lari dari zakat mah nggak boleh. Jadi atahayul an wujud zakat. Jadi kembali ke pertanyaan, lazim tidak lazim mana dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan ibu-ibu. Nah, kalau contohnya seperti tadi, berarti lazimnya yang biasa menggunakan perhiasan. Lebih dari itu berarti wajib zakat. Jika ada yang ragu-ragu nih, gelang 3 itu lazim apa tidak lazim, mungkin memilih prudent kali, memilih hati-hati tunaikan zakat gitu. Jadi yang clear lazimnya tidak wajib zakat, yang clear lazimnya tidak wajib zakat, yang clear tidak lazimnya wajib zakat, yang abu-abu pilih prudent aja, berarti memang tunaikan zakatnya. Bagaimana Allah alam? Terima kasih. Sudah menjawab Pak? Atau mau tambah lagi mungkin? Cukup? Nah, gantian ibu dulu Pak ya? Nah, ibu kayaknya banyak pertanyaan nih. Dari ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya mau nanya masalah zakat profesi. Siapa suaranya? Di sini kita ketahui bahwa zakat profesi itu kan biasanya dari zakat pertanian. Dan mengapa dia tidak memakai perhitungan dari zakat pertanian? Ini kan kita ketahui bahwa zakat profesi ini dikeluarkan oleh ulama kontemporer. Nah, pertanyaannya, mengapa zakat profesi tidak diambil perhitungannya dari zakat pertanian seperti 5% dan diambil dari zakat mal 2,5%. Nah, yang boleh 2 ya Pak Ustaz? 2 ya. Pertanyaan kedua Pak Ustaz, masalah kartu kredit. Nah, kartu kredit ini kan kalau kita lihat yang tidak memakai syariah, tidak memakai dari bank syariah ini, kita ketahui bahwa di situ banyak praktek ribawi. Ya, seperti dendanya, seperti yang lain-lain, banyak sekali dendanya sangat besar. Nah, pertanyaannya di era zaman sekarang banyak menggunakan kartu kredit seperti pembayaran. Nah, itu bagaimana dengan keadaan zaman sekarang dan juga dengan penggunaan dengan hukum syariahnya? Ya, di situ banyak terdapat praktek ribawi. Nah, itu saja mungkin Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Monggo silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ibu. Jadi yang pertama kita dari kartu kredit kali ya. Ya betul, jadi memang tidak boleh menggunakan kartu kredit walaupun bunga 0%. Sama juga KPR 0%, karena itu tuh dengan kehadiran kita dan ratusan ribu orang yang berpikiran sama, itu menguatkan transaksi konten. Jadi kita berkontribusi, bersedekah uang, bersedekah tenaga, menguatkan. Kalau kita tahu salah satu bank terbesar di Indonesia, bank swasta, itu bisa menggaji pegawainya dengan fee based income. Hasil itu dia, jadi hasil itu. Dan bank-bank konven itu kadang luput karena cara pandang kita akad dan akad, perjanjian. Padahal satu bank plat merah itu memberongkok itu 3 triliun. Nah, ini sengaja saya berikan contoh karena kalau pakai akad kayak kurang jelas pembedanya. Nah, jadi kartu kredit konven tidak dibolehkan selama ada pilihan, kecuali nggak ada pilihan.
kecuali misalnya di Eropa, di Amerika, atau di negara-negara yang tidak ada pilihan yang syariah. Selama ada pilihan syariah, memang kudu syariah. Nah, contoh kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah itu pembedaannya yang mudah dikenal adalah, jadi kartu kredit syariah itu tidak bisa digunakan sebagai alat bayar di warung, toko, merchant yang menjual produk yang halal, tidak halal. Jadi di pasar internasional itu produk tidak halal ada kodenya. Ini saya contohnya, misalnya kalau minuman keras 2, 3, 4 contohnya ada sih kodenya. 2, 3, 4 itu nanti kartu kredit syariah itu pada saat bayar dia tidak akan diterima, gagal bayar karena terekam kodenya. Jadi beberapa nasabah Bank Syariah Indonesia juga komplain, Pak, saya kan cuma beli aqua, nggak beli minuman keras, tapi tokonya terekam, dia 1, 2, 3 nya terekam di sini, di alat ini. Jadi memang nggak bisa. Nah, itu contoh yang paling mudah untuk menggambarkan betapa ilmu hitamnya nih, ilmu ini nih, kredit. Jadi wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jadi i'anah 'alal maksiyah. Kemudian yang kedua terkait dengan zakat profesi. Jadi pertama, zakat profesi itu ada 6 pendapat, banyak banget. Ada yang dikiaskan pada perdagangan, ada yang dikiaskan pada emas, ada yang dikiaskan pada pertanian, ada yang tadi ke pertanian nisabnya, nanti tarifnya perdagangan, ada yang nisabnya haul dibagi 12 gitu ada. Nah, tapi memang begini, pertama memang tidak ada satupun ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang zakat profesi, tidak ada. Ada dari tabi'in bunyinya maniska pada malam pada huduskuhu. Jadi ibu-ibu, bapak bebas memilih mana yang nyaman, mau tahunan juga tidak apa-apa, mau bulanan juga tidak apa-apa, mana yang membuat tumanina, yang penting berzakat. Nah, yang kedua, karena tidak ada satupun nas, akhirnya para ulama beristihad. Pada saat beristihad itulah dia 6 pendapat, karena tidak ada nas, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan. Akhirnya beda-beda nih. Kalau ibu-ibu bikin menghidangkan menu, itu di dapurnya kan ada racikan. Nah, kalau dalam fikih zakat profesi itu ada racikannya di dapur, merek pisaunya beda-beda. Nah, ada yang letterlock dengan nas, ada yang lihat dulu maslahat masyarakat seperti apa. Nah, yang tadi itu sebenarnya bukan berujung pada kias atau analogi, maslahat aja. Jadi karena kalau ditunaikan tahunan, puasa mustahil itu, dua apanya, dan Indonesia nggak seperti Qatar, tol gratis, PPN PPH nggak ada. Di Indonesia tuh biaya hidup mahal, dua apa di mana-mana, di samping mall itu dia gerobak, ada bapaknya, ada istrinya dan anaknya di gerobak. Jadi sedemikian. Jadi kalau kita pilih, kan nggak ada nas juga, nggak ada hadisnya, akhirnya kita pilih istihad. Kalau bulanan lebih memudahkan karena BPJS bulanan, dapur harian, anak-anak SPP yang juga bulanan gitu. Gitu Ibu, mohon. Terima kasih. Berikutnya kita pertanyaan dari bapak-bapak ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak Ustadz, ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai emas online, Pak Ustadz. Sedang lagi boomingnya bahwasanya kita bisa membeli emas tapi kita tidak melihat emasnya, tapi itu tertuliskan di dalam jual belinya tersebut. Akan tetapi itu secara online. Walaupun kalau kita tanya apakah itu bisa diemaskan, itu bisa itu. Dan itu bagaimana hukumnya? Yang kedua adalah mengenai usaha. Untuk usaha, Ustaz, tadi disebutkan bahwasanya di situ ada persediaan 100 juta, gitu ya, dan sebagainya, nanti ditambah, ini tambah. Gimana kalau modal itu, dari modal tersebut itu hasil dari kita meminjam? Contohnya 100 juta itu adalah hasil meminjam. Apakah penghitungannya hasil meminjam itu ditambahkan dengan labanya untuk penghitungan zakatnya, atau hanya labanya saja?
dan itu ikut dikurangi dari lembaga tersebut. Seperti itu Pak. Terus yang ketiga, apa dulu saya tahu? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Monggo Pak Ustadz. Terima kasih Bapak. Jadi pertama sebenarnya emas online itu adalah beli caranya online, bukan emasnya online. Jadi emas digital itu adalah cara belinya yang digital. Jadi kalau onsite berarti kita ke toko emas. Jadi 1 juta kita serahkan, kita dapat 1 gram beserta suratnya. Nah ini kita nggak datang ke toko emas, pakai platform digital. Nah emasnya ada. Nah jadi boleh nggak sih emas? Boleh, asalkan nggak bodong nih. Emasnya ada, emasnya. Nah agar dia ada, harusnya kita beli emas online itu ke perusahaan yang diawasi, berizin, diawasi, ada MUI-nya, ada Dewan Pengawas Syariahnya. Karena khawatir emasnya belum bodong nih. Kalau bodong memang udah akarnya batil, akarnya nggak sah, akarnya dia harus ada. Nah, selama dia ada, akarnya memenuhi rukunnya, maka yang penting terjadi perpindahan kepemilikan, walaupun tidak ada serah terima fisik. Jadi misalnya kalau kita beli bukaan ke depan, itu kan beli ya, uangnya kepegang tangan kerasa, barangnya juga kita pegang gitu. Nah itu namanya serah terima fisik. Ada serah terima non fisik, yaitu kita transfer ke keluarga kita di Indonesia uangnya ngelayang-layang tuh, nggak ada yang pegang. Tapi dia sudah keluar dari rekening kita ke rekening orang tua. Nah, apakah itu sah? Sementara uangnya nggak kepegang, sah, nggak apa-apa. Yang penting telah terjadi. Yang penting uang yang dikirim telah diterima oleh orang tua kita gitu, di rekeningnya. Nah, jadi misalnya ibu-ibu yang pakai notifikasi SMS, ibu ada yang pakai notifikasi SMS nggak? Kalau kredit debit, iya ada. Atau net banking, ya. Nah, ibu-ibu nih kalau suami gajian atau ibu-ibu ada uang masuk keluar, itu tertulis pada saat transaksi berhasil. Kalau ada uang masuk kredit, misalnya yang masuk 1 juta, itu tandanya uang kita seakan-akan terima uang tuh, gitu. Tapi namanya serah terima non fisik, serah terima. Itu uang kita masuk, Kalau misalnya kita transfer berarti ada catatan masuk debit berapa nominalnya, misalnya 1 juta dari 100. Nah itu tuh berarti kita menserah terimakan uang kepada, tapi uangnya nggak kelihatan. Jadi sama juga kayak beli jual rumah, kita ke rumah kita di Balikpapan, tapi pembeli di Banjarmasin. Yang kita serah terimakan cuma SHM-nya doang. Ya nggak apa-apa juga, yang penting benar rumah itu telah dialih ke pemilikan. Jadi kembali ke emas, boleh selama emasnya itu nggak bodong ada. Supaya ada nih, nggak ditipu, berarti memang harusnya platformnya kudu legal, berizin, ada MUI-nya, ada Dewan Pengawas Syariahnya. Nah kalau saya di BSI yang emas di Pion itu kami sudah ke Antang, sudah lihat tempatnya, sudah lihat emasnya. Jadi cicilan emas, contoh cicilan emas di BSI sekarang itu sudah 9 ton di kami. Asli itu Pak, 9 ton. Itu dia, ada fisiknya tuh. Iya, 9 ton, karena kalau beli emas cicil kan dia udah dikasih tahu dulu ke nasabah ini emasnya 9 ton. Jadi memang itu emas, bukan emas ya gitu. Nah kemudian terkait dengan usaha yang halal, jadi seharusnya itu jadi faktor pengurang Pak, karena kan maaf tadi nggak lengkap, berarti inventory, maksudnya barang yang tak terjual di periode tersebut, ditambah keuntungan, dikurangi biaya operasional. Nah sebenarnya maksud kami dengan biaya operasional termasuk utang di periode tersebut. Jadi selain gaji pegawai juga utang. Jadi utang di periode tersebut. Nanti kalau ada hasilnya mencapai minimum 85 gram berarti wajib zakat. Nah, yang saya pahami ini
biaya operasional itu termasuk utang di periode tersebut. Jadi kalau misalnya modalnya bersumber dari pinjaman, berarti jadi faktor pengurang. Nah ini sebagaimana hadis Samurah bin Jundub, karena yang muluna anu khrijah sadaqah mimman wa'iduhu lil bayi. Misalnya Maimun bin Mahran, salah seorang ulama salaf, menjelaskan bahwa itu termasuk menjelaskan selain inventory juga utang jatuh tempo jadi faktor pengurang. Ada yang mengganjal lagi Pak? Ada masih. Terima kasih atas penjelasannya. Tadi agak kurang maaf Ustaz, agak kurang clear juga yang mengenai zakat usaha tersebut. Ya itu mohon dijelaskan Ustaz, kapan bisa jatuh nisabnya juga Ustaz. Karena kan contoh kita kalau berhutang di bulan Mei itu dimasukkan ke dalam modal usaha. Terus kita karena usahanya lancar, kita dikasih semuanya pinjaman lagi sama pihak bank kayak gitu. Nah, kapan kita bisa menghitungnya itu jadi pengurangnya, dan itu kapan kita bisa jatuh nisabnya itu mulai kapan kayak gitu kan? Karena Bapak boleh dicontohkan nggak bisnis apa ini ya? Bisnis apa contohnya? Jadi contoh gini Pak Ustaz, kita jual beli barang A kayak gitu. Jadi karena membutuhkan biaya yang sangat besar, contohnya itu, jadi kita meminjam kepada pihak bank, anggaplah itu 100 juta, seperti itu. Kita punya modal usaha 100 juta. Nah, dari modal yang telah digabungkan tersebut sebanyak 200 juta itu kita belikan dalam sebuah barang. Oke Pak Ustaz, barang tersebut harganya 200 juta, jadi 200 juta. Lalu kita jual kembali barang tersebut, kita mendapatkan keuntungan usaha dari jual tersebut. Anggap itu 2,5%, berarti kan sekitar 25 juta dari hasil usaha tersebut. Itu satu kali putaran seperti itu. Berarti kan dari 25 juta itu kan laba yang sudah ada sebelum dikurangi oleh gaji karyawan, gaji transportasi, uang transportasi, sama untuk yang lain-lainnya lah. Anggaplah clear kita mendapatkan 10 juta dari hasil tersebut, laba tersebut di satu kali transaksi semuanya kayak gitu. Dalam satu bulan itu kita mendapatkan 3 atau 4 kali transaksi. Anggapkan 3 kali transaksi, berarti clear labanya kita dapat 30 juta. 30 juta. Berarti kan itu sudah masuk nisabnya kalau dalam itu. Tapi ngitungnya kita kapan? Karena itu kan akan fluktuatif, Ustaz. Kadang itu kita untung, ada juga kita untung kayak gitu mengenai hasil usaha tersebut. Kalau pengurangan modal dan utang dari itu kita saya insya Allah sudah paham kayak gitu. Masih baik Bapak. Jadi kan misalnya dari Ramadan ke Ramadan, Rajab, Sya'ban, Muharram juga fluktuatif juga, keuntungannya ada yang 30 juta, 20, 45 gitu fluktuatif. Maka cegat dia di ujung, cegat dia di bulan ke-12 di Ramadan. Jadi pertama dia akumulasi, jadi bukan pakai saldo rata-rata, akumulasi aja 20 Januari tambah keuntungan Februari 30 juta, tambah, cegat dia di bulan ke-12 saja. Jadi nilai totalnya berapa? Kalau nilai totalnya minimum 85 gram emas, berarti sudah wajib zakat. Sama seperti trader saham, capital gain-nya memang tiap jam turun naik, maka cegat aja di bulan ke-12 gitu. Nilai harga pasarnya berapa? Itu. Oke, terima kasih. Sudah menjawab Pak? Oke, terima kasih. Berikutnya dari ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan lagi Bu? Monggo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya mau bertanya tentang zakat perniagaan ya. Ini misal gini ya, zakat perniagaan misal dalam setahun itu kita membeli barang ya, untuk toko, terus udah gitu pas akhir tahun barang itu masih ada gitu, sedangkan kan harus dikeluarkan zakat ya, pada dasarnya dikeluarkan zakat. Itu bisa nggak barang yang tersisa itu kita keluarkan untuk zakat karena memang nggak habis barangnya, misal ya nggak habis, apa bisa dengan
dan barang yang ada itu kita keluarkan zakatnya berbentuk barang gitu. Selain tetap uang dikeluarkan, tapi barang juga dikeluarkan yang tersisa itu. Gimana Pak? Ya, jadi pertama jika yang ditanyakan itu barang yang tersedia, persediaan barang yang belum laku, belum dijual, apakah itu masuk simulasi? Ya, ya. Jadi kan tadi sisa persediaan barang ditambah keuntungan dikurangi biaya operasional. Yang kedua, tapi jika yang ditanyakan boleh nggak sih 2,5%-nya kita keluarkan bukan dalam bentuk uang, tapi juga barang. Jualan baju 2,5%-nya baju boleh banget. Yang penting senilai 2,5%. Jadi misalnya ibu-ibu yang jualan baju, jualan apa lagi ya, sembako. Nah jika memang 2,5%-nya misalnya 700.000, nah 700.000 itu boleh dikeluarkan dalam bentuk sembako. Tentu apa ketepatan bisnisnya itu sembako. Jadi berzakat dengan inventory yang tak terjual. Boleh. Gimana Ibu? Sudah menjawab? Satu lagi, monggo silakan. Kita kesempatan satu lagi Bu ya, Pak ya, karena ibunya ini saking semangatnya. Monggo Ibu silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak pandemi kita kan mempunyai banyak macam untuk berinvestasi Pak. Dan sekarang lagi booming tentang Bitcoin, tentang kripto. Yang sesuai untuk kita berkredit. Saya ini mau mendapatkan insight tentang trading Bitcoin ini Pak, karena akan booming pada saat anak-anak kita sudah mulai dewasa. Karena saya sendiri sudah mulai masuk kuliah dan mungkin 5 tahun lagi mereka punya pilihan untuk investasi gitu. Karena ini juga mengikuti zaman gitu Pak. Mungkin akan lebih baik dengan insight, dengan sesuai dengan syariah yang kita punya. Terima kasih Pak. Jadi betul Ibu, jadi kalau di Indonesia kripto itu legal, udah dijual. Indonesia ada hampir lebih dari 120 jenis kripto di bursa komoditi bisa bertransaksi, tapi sampai hari ini MUI belum mengeluarkan, belum menjelaskan boleh atau tidak, begitu aja. Jadi belum ada fatwa MUI tentang ini tuh boleh apa tidak. Jadi kenapa belum ada fatwa? Karena belum jelas ini tuh kripto itu adalah alat bayar seperti halnya tukar recehan 1.000 jadi 2000-an, ataukah dia komoditi seperti halnya saham syariah, jadi modal yang diputar ada underlying asetnya. Dua itu memang selama ini, misalnya saya sebelum kesini ketemu dengan asosiasi blockchain Indonesia, dia baru bisa memastikan bahwa kripto itu alat bayar, belum bisa memastikan mining itu sebenarnya ya alat bayar yang digunakan oleh beberapa komunitas miner. Tapi kalau dia komoditi layaknya saham syariah, ini sih sulit dibuktikan. Kami juga sudah diskusi ini sejak lama ya, sebelum pandemi, mungkin sekitar 7 tahun yang lalu di Bank Negara Malaysia bersama Mufti Kuwait, Mufti Bahrain ya, beberapa syariah sekolah di sini juga Syekh Ali Qurradagi di Qatar. Kesimpulannya memang ya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah cuman kalau menurut saya sih dia itu nggak clear, dia nggak clear. Jadi kalau dari sisi hukumnya nggak clear, nggak jelas. Dia ini jenis kelaminnya apa, apakah dia alat bayar, apa komoditi, belum clear. Kalau komoditi, menurut saya sih ragu juga dikategorikan komoditi. Karena kalau saham kan, kalau kita beli, kalau kita punya usaha travel, modal kita 20%, ya 20% itu ya aset travel. Tapi kalau ini, kalau kita beli kripto misalnya 1 juta, apa memang benar 1 juta itu ada underlyingnya, itu kayaknya meragukan. Nah, dengan
investasi kita pilih yang menenangkan saja, yang clear. Jadi seperti ya saham syariah, reksadana syariah. Kalau Bapak Ibu surplus dana yang jelas ya beli emas fisiknya kan clear kan, emas memang emas fisik, atau beli properti kan clear. Kalau kripto itu atau kalau mau ya saham syariah, reksadana syariah. Kecuali mungkin putra putri kita ingin belajar kan memang harus ada ilmunya ya, nggak apa-apa juga harus sekedar belajar. Tapi kalau untuk jadi investasi sebagai trader forex, trader kripto, kalau bisa sih jangan. Seperti Allah akan masuk. Mungkin itu. Terima kasih, tampaknya semakin menarik ini menjelang buka puasa. Jadi Bapak ada pertanyaan lagi? Nah, mau silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kan kita Ustaz membahas dana darurat proteksi. Tentang dana darurat proteksi dan investasi. Kalau kita di sini kan ya, contohnya saya aja misalnya sumber income itu kan hanya dari gaji kan. Terus kan kita dianjurkan untuk punya dana darurat dan proteksi dan investasi. Nah, ini apakah ada anjuran agama atau batasan berapa sih besarnya dana darurat dana proteksi ini gitu, supaya kita tidak masuk kategori al-hakumut takatsur misalnya seperti itu. Terus yang kedua, mungkin kita mengambil pilihan untuk tumanina dengan zakat progresif per bulan seperti Ustaz bilang. Nah, ketika lebihnya dari penghasilan itu kita masukkan ke dana proteksi, dana darurat, apakah setelah masuk haul 1 tahun itu masih harus juga dikeluarkan zakatnya? Baik, izin Bapak. Jadi kita mulai dari yang nomor 2. Jadi Bapak tadi bertanya tentang kita tuh udah ngeluarin zakat per bulan, udah jadi nafkah, ada surplus. Nah, kalau surplus ini bukan dana darurat, kalau dana darurat itu ada uang di rekening tapi bulan depan mau disalurkan, nah, kalau itu nggak wajib zakat. Jadi ada uang di rekening tapi minggu depan mau dikirim ke anak kita yang kuliah di Unpad, kuliah di ITB, nah itu mah seakan-akan kita nggak punya uang, itu tuh nggak wajib zakat. Jadi dana darurat tidak wajib zakat. Tapi kalau uangnya memang investasi, apakah wajib zakat apa tidak tergantung surplusnya diapakan. Kalau dia jadi emas, kalau surplusnya jadi emas, berarti wajib zakat mengikuti simulasi emas. Jadi dia wajib zakat bukan dari sejak beli, bukan, tapi dari sejak emas yang dimiliki 85 baru 12 bulan kemudian, jika setiap bulannya tidak kurang dari 85. Jadi kalau misalnya surplus 10 juta, belum, masih jauh banget tuh. 20 belum, sampai kalau angka berapa sekarang ya? 100 juta lebih lagi. Nah, itu baru masuk bulan pertama dari 12 bulan. Nah, melihat dari kriteria sih rigid banget ini. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau ditabungkan, tabungannya tabungan kodoroba, berarti dari sejak menempatkan di tabungan, dan 2,5%-nya bukan dari total tapi dari bagi hasil. Jadi kalau kita ada dana 100 juta, bagi hasilnya 10 juta, ya berarti belum wajib karena kan dari bagi hasil, belum nyampe nisab. Nah, kemudian terkait dengan proteksi, jadi terkait dengan dana darurat memang tidak ada batasan sih kalau dalam fikih, dikembalikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin jika ingin meminta pandangan para ahli perencana keuangan juga boleh, mungkin yang lebih pasti, lebih paham. Yang kedua terkait dengan proteksi ini kan asuransi ya. Kalau bagi Bapak Ibu mungkin asuransi jiwa, bagi anak-anak mungkin asuransi kesehatan. Kalau di sini kan sudah tercover perusahaan ya. Kalau di Indonesia kalau di konteksnya, maka di sini udah pada diberikan asuransi semua ya. Nah, kalau investasi sih harusnya memang setiap keluarga tuh kita punya apakah memilih efek atau sektor real atau emas atau beli properti, yang penting memang harus ada tuh. Jadi itu juga syariah. Jadi dalam syariah itu
kita itu tuntunannya cukup di 2025, cukup 5 tahun mendatang, cukup 10 tahun mendatang, bahkan saat usia kita jadi pensiun, bahkan sebelum kita wafat harusnya kita juga mewariskan iman dan aset pada anak-anak sebagaimana firman Allah, wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfun 'alaihim. Jadi hendaklah kalian khawatir meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kekurangan materi sehingga minta sana sini. Jadi begitu Bapak. Oke, terima kasih. Nah, berhubung ini mau menjelang waktu berbuka puasa, jadi sesi tanya jawabnya akan kita lanjutkan lagi setelah nanti berbuka puasa. Jadi mungkin ada sekitar 5 menit lagi. Nah, mungkin alasan sudah dibikin apa? Mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma rabbana, Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma waffiq abna'ana, Allahumma rabbi banatina wa abna'ana, Allahumma waffiq ahlana wa zawjatina wa azwajana, Allahumma waffiq ahlana aba'ana wa ummahatina, Allahumma a'inna ala dzikrika wa tilawati kitabika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma ansur ahlana fi Gaza, Allahumma ansurhum nasran azizan wa azhara. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jadi masih menunggu untuk berbuka puasa, nanti mungkin akan dikumandangkan Anda. Jadi ada beberapa poin yang tadi bisa kita ambil dari kesimpulan, yaitu Allah merahmati seseorang yang bekerja di tempat yang halal dan membelanjakan hartanya juga di tempat yang halal. Lalu berikutnya ada beberapa yang perlu kita poin-poin yang penting perlu kita garisbawahi, antaranya adalah usaha dan pekerjaan yang halal, lalu totalitas tapi tetap seimbang. Musyawarah, kemenangan dan bersyukur juga dalam keluarga harus kita tanamkan. Kalau saat itu bekerja dan pengelolaan usaha juga harus kita atur dengan baik-baik. Kalau ada perhitungan tentang zakat mal yang tadi sudah dijelaskan pakai number, mungkin masih ada pertanyaan yang berganjal, nanti bisa kita tanya lagi di sesi yang kedua. Dan yang terakhir mengenai tentang Bitcoin, ini belum ada fatwa dari Bitcoin. Jadi mungkin nanti teman-teman yang sudah mulai atau punya aset dalam Bitcoin dan sebagainya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut apa yang harus dibuat. Atau mungkin dari teman-teman Beselor mungkin nanti ada pertanyaan seputar masalah rumah tangga keluarga bisa ditanyakan kepada Bapak Ustaz. Jadi sambil menunggu waktu berbuka puasa, mohon yang di tempat yang sudah disediakan silakan diisi sambil kita menunggu azan maghrib. Jadi azan maghrib sekitar jam 17 berarti sekitar 2 menit lagi. Nah, mohon maaf, ini adalah ujian karena makanan sudah di depan, masih 2 menit lagi Pak. Jadi kita nanti menunggu kepada aja baru kita buat kita. Ini untuk para ibu-ibu, bunda-bunda mom dari PKB setelah meluangkan waktunya untuk mengurus masalah logistikan konsumsi di acara sore hari ini. Juga bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya. Saya lihat dari grup semalam sudah sampai tengah malam Pak. Kita pulang dari rumah itu loh, masih ada mobil pipa sampai ngamal. Kita sebenarnya mau bantu, tapi nanti kasihan Pak, nanti disuruh mengatur pulang lagi. Jadi kita langsung ada pertanyaan, simak dulu nanti kita tanyakan jawab setelah kita nanti kita akan info dulu, setelah itu kita sholat maghrib, baru kita makan besar dan sambil kita beri jawab dan kita lakukan dengan silakan Pak Muazzin. Karena dia baik, jadi 3 bulan dari Pak itu masuk itu ada baju N
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Monggo Pak Idam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menjelaskannya mengenai investasi untuk saham syariah dan sebagainya. Jadi ada apa hukumnya? Misalnya kita membeli saham syariah dengan platform trading yang syariah, terus misalnya kita beli katakanlah saham syariah itu misalnya BSI, kita beli BSI daripada misalnya kita taruh di BSI kita beli sahamnya aja. Nah, untuk kasus jangka panjang kan jelas ya, bisa misalnya ditaruh udah sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun dan dia habis naik kita dapat capital gain. Nah, untuk jangka pendek bagaimana misalnya bila kita sifatnya trading, misalnya kita beli pakai platform syariah, beli setelah misalnya naik 10% bisa jual. Nah itu pertanyaan, karena banyak mungkin opportunity, kadang-kadang terus kita itu masuk terus keluar lagi setelah sekian lama. Kalau yang sponsor jelas. Terus yang kedua, ada beberapa teman atau diskusi bahwa di saham itu ada unsur goror. Itu dalam arti misalnya kita masuk ke satu saham yang sama sekali kita sudah tahu itu perusahaannya secara global aja kita tahu, misalnya Telkom, tapi kan kita nggak pernah lihat secara detail itu di dalamnya apa, perusahaannya apa, manajemennya bagaimana gitu. Nah, sejauh apa biar misalnya kita untuk menganalisa itu bisa menghindari unsur goror ini, karena itu kalau misalnya kita komo saja gara-gara ini naik, ya udah kita masuk aja untuk perang, mungkin tidak begitu gitu. Jadi kita juga harus mempelajari perusahaannya secara menyeluruh dan kita mungkin yakin bahwa ini perusahaan ini sustainable, menghasilkan untung, barangnya ada, perusahaannya ada, kita bisa mengikuti dan kita merasa punya kepemilikan sekian 0,0 sekian persen di dalamnya. Nah,
apa yang harus kita lakukan dan batasan-batasan seperti apa biar kita tidak jatuh dalam gorong kita. Mungkin maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama terkait dengan trading saham. Jadi trading saham itu dibolehkan ya menurut syariah jika memenuhi dua kriteria. Yang pertama, saham yang dibeli dijual tadi itu harus saham syariah. Yang kedua, memang kita taat dengan aturan bursa, jadi tidak main margin trading, short selling gitu. Nah, selama dua itu dipenuhi, maka kita boleh jual beli saham. Mau overnight, mau jam-jam berapa kali juga tidak ada masalah. Selama memang kita benar-benar memiliki, menjual, mengalih kepemilikan gitu. Ya mungkin sederhananya seperti jualan orang gitu. Jadi orang kan kalau bisnis bayangannya menjaga dokter gitu, jualan koran setengah hari atau yang lainnya. Itu yang pertama, itu dua kriterianya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan beli saham, sebenarnya ada dua aspek terkait. Yang pertama aspek syariah, yang kedua aspek risiko. Kalau terkait dengan aspek syariah sih yang penting saham itu listing di bursa efek syariah. Nah, jadi kalau sudah di bursa efek syariah berarti usaha yang dikelola halal gitu. Nah, selanjutnya terbaiknya kita membantu kriteria, misalnya di bursa efek syariah itu kan nggak ada kriteria berkelanjutan yang merusak lingkungan tetap listing. Nah, kalau kita jangan sampai membeli saham yang merusak lingkungan, yang pajak dan bermasalah itu punya saingan itu kan parameter tambahan kita. Nah, yang kedua mungkin yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan manajemen risiko. Jadi sedalam apa gitu. Mungkin padanannya di sektor real. Jadi kalau ada teman SMA kuliah awalnya dia punya travel, butuh modal, kemudian kita sejauh mana kedalaman kita tahu tentang travelnya dia. Sebenarnya selain identitas kita mengukur nih kira-kira modal kita aman atau hilang. Mungkin laporan keuangan, historical seperti itu. Jadi kalau dari aspek syariah sih yang penting dia itu listing di bursa syariah. Kalau sektor ini berarti usahanya halal. Nah, kalau bursa tambahin pertimbangan tadi memang milik muslim, profesional. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan manajemen risiko, mungkin detailnya para ahli saham itu lebih fasih menjelaskan tentang milik saham mana yang kira-kira walaupun dia beresiko tinggi tetapi alhamdulillah uang. Terima kasih. Jadi yang lainnya tidak mau bertanya lagi? Akhirnya kalau kita maaf tadi saya dan Pak sempat melihat slide yang mengkategorikan zakat. Salah satu dari kategori itu adalah zakat kos-kosan dan kos-kosan atau kontrakan. Di situ disampaikan kalau per bulan kita ngeluarin zakat itu kita 5%. Tapi kalau per tahun justru 2,5%. Itu alasannya kenapa? Ya, terima kasih Bapak. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya kos-kosan, transportasi, klinik, rumah sakit yang sektor jasa, nggak ada barang jadi nggak ada inventorinya, nggak ada barang tersebut yang jasa, rumah sakit, klinik, transportasi, kos-kosan. Nah, itu cara mengeluarkan zakat ada dua pilihan. Pertama, tanggungan dianalogikan sama dengan zakat perdagangan. Jadi per tahun apabila total hasil sewa mencapai minimum 85 gram emas, berarti sudah bagi
pilihan kedua itu dinaikkan bulanan apabila hasil sewa per bulan mencapai 6.530.000 kali 5%. Kenapa 6.530.000 ceritanya? Kalau tadi dianalogikan dengan perdagangan, nah yang ini dianalogikan dengan zakat pertanian seperti kelapa sawit, pekan baru, sawah, tani di Karawang gitu. Jadi dianalogikan, jadi petani di Karawang, kelapa sawit itu kan zakatnya ketika panen. Nah panennya yang punya pas-pasan itu mungkin bulanan di beberapa bulanan tuh tahun minimal gitu. Kenapa 5%? Karena zakat pertanian kan pilihannya 5% atau 10% apabila pengairannya itu hujan, tak ada hujan. Tapi kalau 5% ya berbiaya, pakai mesin, pakai apa gitu. Kita anggap bahwa hasil sewa ini berbiaya gitu, jadi 5%. Jadi kembali ke pertanyaan Bapak, kenapa kok biasanya bohong lagi? Ceritanya kalau zakat itu dia untuk mengetahui bagaimana mengeluarkannya itu dianalogikan dengan zakat yang ada pada Rasulullah, karakteristiknya. Nah kalau kos-kosan itu kalau tahu mirip dengan zakat perdagangan, jadi ada underlying aset, bukan menghasilkan. Nah walaupun dalam bahasa fikih namanya mustaqilah. Juga yang kedua mirip sama zakat pertanian karena manen lagi per bulan. Karena dia manen akhirnya dikenakan 5% dianalogikan dengan zakat pertanian atau zakat istiqomah. Terima kasih. Tentunya ada yang mau bertanya lagi? Silakan, monggo. Apa aja mengenai masalah keuangan keluarga? Nah kalau nggak ada, saya mungkin ada pertanyaan Bapak. Dari tadi kan pertanyaannya mengenai modal yang besar. Nah kalau saya ini kan baru pemula, saya masih di tahap yang kecil Pak. Masalah rumah tangga saya seperti ini Pak. Bagaimana cara, apa hukumnya untuk keuangan kita? Kan saya sebagai anak laki-laki Pak. Jadi istilahnya saya harus berbakti pada orang tua. Dan saya masih punya mertua juga. Nah, dengan mertua saya kan ibaratnya punya anak perempuan yang sudah saya ambil sebagai istri. Nah, apakah hukumnya saya juga harus atau kalau beberapa teman bilangnya sih mertua bukan urusan kita gitu kan. Tapi nah untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis antara mertua, orang tua dan kita itu bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya birrul walidain itu setelah kita berkeluarga ya berarti walidainnya kita sama walidainnya istri. Begitu pula bagi istri baktinya kepada walidainnya dia sama walidainnya kita. Jadi itu berarti setelah berkeluarga punya dua orang tua yang menjadi tempat bakti harusnya begitu. Nah semua ketentuan tentang bakti pada orang tua ya berlaku juga untuk keduanya. Nah itu jadi kalau pertanyaannya kepada siapa ya kepada keluarganya. Nah memang sih yang kedua mungkin setiap keluarga punya cerita ya punya cerita masing-masing gitu. Tapi kira-kira tuntunannya adalah bagaimana kita semaksimal mungkin berbakti pada orang tua. Jadi idealnya sih istri itulah yang mensupport. Jadi istilah yang nanya pada suami udah ditransfer belum. Jadi kalau belum ditransfer sih ditransferin. Begitu kalau suami juga bulan ini udah transfer belum sama. Jadi istri nanyain udah transfer belum sama orang tua suami. Suami juga nanya jadi saling support gitu. Nah, karena dengan begitu suami juga merasa bahwa dengan kita berkeluarga aku jadi lebih bernilai. Si istri juga jadi ngerasa bahwa setelah punya suami jadi bakti kepada orang tuanya lebih mudah gitu, lebih mudah. Jadi seperti itu sih. Terima kasih Pak Ustaz menjawab. Nah ini ada pertanyaan lagi karena ada banyak ini satu-satu dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya kedua yang tadi yang awal itu. Untuk zakat profesi, apakah ada faktor pengurang seperti yang pada zakat pertanian tadi? Saya umpamakan aja gini misalnya, si A punya gaji dengan si B itu hampir sama, tapi faktor si A pembiayaannya lebih banyak dari si B. Apakah
apakah itu akan menjadi faktor pengurang untuk mengenakan zakat atau enggak? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, jadi zakat itu ditunaikan dari net, apa dari bruto atau dari gross atau bruto relatif. Jadi yang pertama memang ada dua pendapat ahli fikih. Yang pertama adalah ditunaikan dari net. Jadi setelah dikurangi dua kebutuhan pokok dan utang jatuh tempo. Jadi kebutuhan pokok adalah dapur, rumah, pendidikan, kesehatan, itu dia. Nah, utang jatuh tempo maksudnya bukan utang bulan depan, utang ini. Nah, yang jadi kebutuhan mendasar sama utang jatuh tempo. Nah itu menurut pendapat pertama. Jadi bahasa fikihnya fadlan anibiyun al-halah al-hawaij al-asli. Nah yang kedua dari bruto. Kenapa dari bruto? Karena utang itu terpapar di situ gaya hidup. Jadi kalau di kami di Indonesia, SD di Jawa dengan SD di kota itu beda harganya. Kemudian keinginan untuk membeli jenis mobil dan rumah juga berbeda-beda. Gaya hidup isi rumah berbeda-beda, sehingga kalau utang menjadi faktor pengurang bisa macam-macam isinya. Bisa utang yang benar-benar jadi utang yang jadi faktor pengurang harusnya dapur, pendidikan. Jadi nggak boleh maksudnya jalan-jalan ke Eropa pakai kartu kredit. Nah itu udah karena terpapar risiko belum ada standarisasi. Sebelum ada standarisasi sudah dari bruto aja. Menurut pendapat kedua, toh juga nominalnya nggak besar, karena kalau pendapatan anak kita di Indonesia misalnya 7 juta, itu zakatnya Rp155.000. Rp155.000 zakatnya 2,5%. Jadi kalau nominal yang tidak mengganggu cash flow. Jadi kembali ke pertanyaan, ini dari net atau dari bruto? Jadi memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan net, ada yang mengatakan bruto. Nah, jika memang menurut Bapak Ibu belum ada parameter, saya sih sarankan dari bruto langsung, biar bersih, terus juga nominalnya tidak terlalu besar. Sebenarnya kalau bruto berarti setengah dikurangi dari hutang, karena kan kalau kita gajian hutang-hutang di bank di Qatar itu kan sudah otomatis dipotong tiap bulan. Jadi gaji yang kita terima sudah dipotong. Jadi bukan kita yang harus tiap bulannya, tapi sudah dipotong gitu. Jadi dihitung dari slip semua. Slipnya kita 10 juta semuanya. Apakah dari tentunya atau dari uang yang kita terima setelah dipotong hutang 2 juta, jadinya 8 juta gitu. Kalau itu sih pilih yang memudahkan aja Pak. Jadi karena memang sudah dipotong, kalau sudah dipotong kan faktor variabelnya itu kan mungkin bukan kebutuhan harian juga kan ya, bukan kan ya, itu tuh utang-utang kebutuhan mendasar kan ya. Investasi sebenarnya kalau investasi kebanyakan insya Allah dari yang ada di sini itu hutangnya bukan untuk kebutuhan dasar kan. Kebanyakan soalnya gini, daripada kita nabung dan 12 bulan baru kita investasikan, lebih baik kita di depan hutang juga nanti akan dipotong tiap bulannya sama bank tersebut. Jadi uang tersebut bisa kita putarkan dulu untuk usaha. Kalau itu wajib zakat dari total. Jadi slip keluar dari bagian keuangan, kita tahu gaji totalnya berapa, itu yang betul. Kalau memang tadi dikurangi itu dipotong investasi. Nyambung berarti kita tadi, kalau itu dari gaji bruto yang sudah kita potong, utang tadi untuk mengurangi zakat usaha. Bisa ya? Berarti dipotongnya dari situ, bukan dipotong dari yang gajian itu ya? Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lainnya yang mau bertanya?
mungkin nyambung pertanyaannya Mas Dian sama Pak Kasmudin tadi terkait pengurusan orang tua peningkatan profesi. Kalau misalkan gini, kebetulan saya itu lahir dari keluarga yang kurang mampu, jadi keluarga saya mungkin saudara-saudara masih ada yang kurang mampu. Apakah misalkan saudara, kakak atau adik saya itu bisa termasuk orang yang sah untuk menerima zakat, Ustaz? Itu aja. Jadi mereka saudara, adik ipar, keponakan itu boleh menerima zakat selama mereka kategorinya khilafah atau miskin. Mungkin indikatornya contohnya gajinya di bawah UMR, atau memang misalnya SPP-nya muda, kemudian di BPJS miskin muda. Intinya sih memang kebutuhan mendasarnya tidak terpenuhi. Nah, sedangkan yang tidak boleh dizakati itu adalah orang tua dan kedua, istri atau suami dan anak-anak. Selainnya itu boleh dizakati selama memenuhi kriteria salah satu dari 8 kelompok itu, dengan salah satu perkara dan satu dan lain. Cuma dari 8 itu mungkin lebih baik pilih yang paling darurat dibantu aja, yaitu Tuhan. Jadi kesimpulannya boleh selama ada kita sepupu, anak keponakan itu kategorinya tidak mampu. Terima kasih. Ada yang lainnya? Mungkin dari sebagian kita ini dulunya belajarnya teknik, tapi ternyata ujiannya sekarang ekonomi. Katakan seperti itu. Jangan mau silakan. Jadi ingin bertanya, mungkin masih ada Pak Ustaz di sini. Ibu-ibu yang mau bertanya, Ibu? Masalah orang laki-laki boleh Bu kalau mau tanya, Bu. Ayo, monggo silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ustaz mau bertanya. Jadi apa namanya gaji laki-laki itu sebaiknya dipegang laki-laki atau dipegang istri atau gimana Mas? Istri kedua. Ya, jadi sebenarnya tidak ada dalil yang mengharuskan uang itu dikelola sama istri, tidak ada dalilnya. Jadi itu tuh rujukannya adalah enaknya gimana gitu, kesepakatannya gimana. Mungkin selama ini istri yang atur karena kan yang banyak di rumah memang istri. Khawatirnya kalau suaminya atur apa transfer, kebayang apa gitu. Jadi mungkin, tapi itu tuh bukan baku, bukan harus. Jadi siapa yang pegang, siapa yang mengelola, intinya sih gimana ihsan, amanah, profesional, tanggung jawab, ada waktu gitu kali ya. Itu sih intinya. Jadi memang tidak ada dalil. Bahkan sebenarnya pendapatan suami itu harusnya menjadi nafkah untuk keduanya. Jadi ya bukan milik suami, bukan milik istri, tapi itu pun kewajibannya untuk keduanya. Terima kasih. Ada yang lainnya yang mau bertanya? Kesempatan terakhir setelah kita ngobrol. Maaf, saya jadi pengen ambil terawal dari Islam. Di Islam itu kan ada harta suami dan harta istri. Nah, itu batasannya gimana Pak? Umpamanya suami kerja, istri kerja, mungkin batasan haknya atau anak istri dan suami itu gimana? Ya Bapak, jadi pertama idealnya itu yang bekerja hanya suami, sedangkan istri fokus untuk ngurus anak-anak dan keluarga. Pokoknya dia penjaga gawang pertama agar keluarga yang sakinah, suami dilayani, anak-anak terdidik dengan baik, itu aja. Itu sedangkan suami jalan kerja. Itu sebagaimana hadis Rasulullah saat menikahkan Ali radhiyallahu anhu dengan Sayyidah Fatimah. Rasulullah mengatakan
alaika kasbu wa alaiha masyidatun nazim. Jadi beliau mengatakan kepada Ali tugasmu dari nafkah, Fatimah tugasmu adalah rumah gitu. Yang kedua, tapi kan tidak semuanya juga ideal, apalagi hari ini kalau di Indonesia, kalau yang baru lulus kemudian langsung nikah, bekerja sendiri tinggal di Jakarta, dan tidak mudah. Itu generasi anak-anak kita nampaknya tidak merasakan apa yang kita rasakan, kesulitan hidup dan lainnya, biaya tinggi gitu. Sehingga sekarang rata-rata kalau di kota besar ya dua-duanya kerja. Nah, apabila dua-duanya kerja, pertama sebenarnya istri bekerja karena motif keuangan menurut saya sih pilihan ketimbang hanya kerja suami tapi tiap bulan berhutang. Bagaimana mungkin tidak bisa mengelola keluarga sakit kalau kita tidak utang terus bulan. Nah, referensi kenapa istri boleh bekerja, kan istri juga boleh bekerja dengan syarat ya, pertama pekerjaannya halal, dapat izin suami, tidak melalaikan kewajiban istri terhadap suami, dan kewajiban ia sebagai ibu terhadap anak-anak. Sebagaimana Khadijah, jadi modelnya itu kayak Khadijah, Umi Sofa, itu sahabat yang memang entrepreneur, pengusaha, jadi pebisnis gitu. Nah, jadi andaikan dua-duanya bekerja, berarti kalau pendapatan suaminya jadi nafkah. Kalau pendapatan istri, ini kan istri bekerja harusnya lebih baik kepada tanggung jawabnya. Kan firman Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa bima faddala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Tapi karena anak-anak juga, karena rumah juga jadi tanggung jawab bersama, nafkah juga dibagi dua, ya harusnya lebih proporsional jika pendapatan istri juga jadi nafkah jadinya. Untuk kondisi kedua ya, kalau tadi kan enak belahnya tuh suami full bekerja, istri di rumah. Tapi kondisi kedua, dua-duanya kerja, dua-duanya ngurus rumah. Berarti kalau begitu hasil pekerjaan keduanya menjadi nafkah sesuai perjanjian keduanya. Jika seorang ibu dia bekerja selama 5 tahun, selama 5 tahun itu dia tidak bayar zakat pendapatan. Di tahun ke-6 dia baru sadar dia harus membayar zakat pendapatan. Maka dia membayar zakat pendapatan itu saat dia sadar atau harus mulai dari awal. Terima kasih. Ya, jadi itu tuh jadi utang. Itu tuh jadi tercatat utang yang harus dibayarkan. Sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan kepada salah seorang sahabat yang bertanya, apa antu? Jadi ibunya wafat belum berhaji, apakah jadi utang atau tidak? Atau sebelum utang belum ditunaikan. Nah, sama juga dengan ini. Jadi intinya itu utang zakat yang harus dibayarkan. Teknisnya itu, jika memang ada data itu berapa nominalnya, kan jadi referensi untuk itu 2,5% berapa. Tapi kalau memang tidak ada ya dikira-kira juga tidak apa-apa. Kalau memang besarnya terlalu berat untuk ditunaikan sekaligus, nyicil juga nggak apa-apa. Karena misalnya kalau dikeluarkan totalnya jadi 200 juta, sudah mau dicicil 12 bulan itu nggak apa-apa. Yang penting ada pencatatan bahwa nanti akan lunas.